Assalamualaikum anak-anak. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat semua ya. Baik anak-anak, kali ini Ustadz akan menjelaskan mengenai tanda-tanda dari usia balik. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah agar peserta didik atau kalian para siswa dapat mengidentifikasi kewajiban-kewajiban apa saja sih kewajiban-kewajiban ketika sudah masuk usia balik. Seperti sholat fardu, puasa di bulan Ramadan, menutup aurat, dan menuntut ilmu. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak positif dan negatifnya ketika mengerjakan atau meninggalkan kewajiban di saat usia balik. Kemudian yang selanjutnya anak-anak, ini diharapkan kalian setelah belajar ini dapat merumuskan solusi yang tepat terhadap permasalahan ketika menemui masalah di saat pelaksanaan kewajiban di usia balik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lanjut. Anak-anak, apa sih usia balik itu? Apa sih usia balik? Balik itu artinya cukup usia, cukup umur atau akil balik. Akalnya sudah bisa digunakan. Akalnya sudah baik, sudah matang. Tanda-tanda usia balik ini tentu antara laki dan perempuan ini kalian akan berbeda. Seseorang yang sudah memasuki usia balik dan kena kewajiban agama itu dinamakan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik, berakal sehat, kemudian telah menerima dakwah Islam. Ini yang dinamakan dengan mukallaf. Ya. Kemudian selanjutnya, anak-anak dalam menjalani usia ini tanda-tanda balik yang pertama tentu bagi anak laki dan perempuan tadi Ustadz katakan beda. Untuk anak laki yang pertama adalah mimpi basah. Ini yang paling nampak. Oke ya, mimpi basah atau ihtilam pakai hak ya, ihtilam. Biasanya dialami oleh anak laki ketika berusia 9 tahun atau lebih. Nah, karena kalian kelas 4, ya, jadi seharusnya kan 9 tahun itu biasanya ada di kelas 3. Kelas 3 seharusnya berarti kalau di kalian insya Allah sudah. Kalaupun belum ya enggak apa-apa, berarti masih belum. Enggak masalah ya. Ada yang mungkin sudah dan ada yang mungkin belum. Apabila sudah mengalami ini artinya kalian sudah memasuki usia balik dan sudah terkena kewajiban dalam menjalankan syariat agama. Oke anak-anak ya. Terus kita lanjutkan selanjutnya yaitu untuk perempuan. Nah, untuk perempuan apa? Untuk perempuan anak-anak hal yang paling nampak adalah haid atau menstruasi. Apa Anda bisa mimpi basah juga? Bisa. Anak perempuan itu bisa mengalami ihtilam juga atau mimpi basah. Tetapi hal yang paling kelihatan adalah ketika seorang perempuan itu sudah mengalami haid atau menstruasi. Nah, apabila sudah mengalami hal ini artinya kalian sudah masuk usia balik dan sudah terkena kewajiban dalam syariat agama. Kemudian selanjutnya, nah tanda-tanda balik ini yang pertama, yang selanjutnya adalah ketika anak sudah berusia 15 tahun. Nah, kalau sudah 15 tahun itu sudah dikatakan balik. Oh, saya enggak pernah mimpi basah tapi kayaknya ya kalau sudah 15 tahun dianggap sudah balik tetap ya, walaupun tidak mengalami mimpi basah atau haid. Nah, kalau sudah 15 tahun tetap dinyatakan sudah balik, sudah wajib menjalankan syariat-syariat Islam. Ya, dan apabila sudah seorang anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, itu disebut dengan istilah mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan, oh ini baik, oh ini buruk. Itu namanya mumayyiz. Kemudian selanjutnya tanda-tanda pubertas. Nah, tanda-tanda balik menurut biologi. Kalau di biologi itu gimana sih Ustadz? Oh, pubertas itu menurut biologi disebut remaja, sebelum remaja maksudnya. Masa transisi dari anak menuju dewasa. Begitu anak-anak, ya. Nah, masa pra-remaja ini kurang lebih hanya 1 atau 2 tahun. Berarti kalau kalian haidnya atau mimpi basahnya itu di usia 9 tahun, ya berarti antara 9, 10 atau 10, 11. Sudah sekitar segituan aja. Ya, enggak banyak-banyak. 1 atau 2 tahun saja itu usia pra-remaja. Setelah itu kalian dikatakan remaja.
Oke ya. Untuk perempuan berusia 11 sampai 13 tahun. Nah, biasanya seperti ini mekanismenya. Kemudian untuk laki-laki biasanya usia 11 sampai 14 tahun. Kenapa lebih panjang? Karena biasanya lebih sulit untuk terlacaknya. Begitu. Karena ada beberapa anak-anak laki yang nggak tahu, saya sudah mimpi apa belum ya anak. Maka ini usia rentangnya dipanjangkan. Lanjut anak-anak ya. Kemudian untuk tanda-tanda balik menurut biologi. Yang pertama untuk anak laki-laki yaitu yang pertama suaranya terdengar berat. Kayak Ustadz ini sudah ya. Kalau dulu kalau sekarang sudah lebih berat. Kemudian tumbuh jakun. Ini ada jakun nih, tuing tuing tuing. Ya, ada jakunnya di leher. Kemudian tumbuh kumis, jenggot, dan rambut di beberapa tubuh. Ya, kemudian pertumbuhan badan yang semakin besar, tambah besar, serta nafsu makannya banyak tuh biasanya anak-anak laki kalau sudah puber nafsu makannya banyak, mulai makan ini, keliling lagi makannya jadi tambah banyak. Untuk anak-anak perempuan yang pertama suaranya terdengar lebih halus. Yang pertama ketika kecil masih begitu sudah tambah dewasa itu sudah semakin halus suaranya. Kemudian ya tentu ada juga tumbuh bulu di beberapa bagian tubuh. Kemudian selanjutnya perubahan fisik seperti di pinggul dan di dada ya. Kemudian yang paling tadi jelaskan, yang paling jelas tadi Ustaz katakan adalah menstruasi atau haid. Lanjut ya. Kewajiban setelah memasuki usia balik. Tadi Ustaz kan sempat spill di depan. Sempat spillkan, jelaskan sedikit. Apa yang pertama adalah sholat fardu anak-anak. Ketika kalian sudah masuk usia balik, tentu amalan yang paling ditekankan untuk kalian kerjakan pertama adalah sholat. Sholat itu adalah amalan pertama yang akan dihitung ketika berada di hari kiamat nanti. Orang yang sholatnya baik, ke belakangnya baik, sholatnya rusak semua ibadatnya. Sholat fardu anak-anak yang diwajibkan untuk dilakukan bagi seorang mukmin ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini insya Allah kalian sudah ketahui karena sudah diajarkan dari kelas 1 SD, bahkan dari TK. Lanjut ya anak-anak, kemudian kewajiban selanjutnya apa? Menuntut ilmu, belajarlah. Belajar, masa malas-malesan, masa mau nge-game terus. Nggak boleh, harus belajar, manfaatkan masa muda kalian untuk belajar. Menuntut ilmu ini merupakan salah satu kewajiban bagi orang yang sudah memiliki usia balik. Dengan ilmu ini seseorang dapat menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, nanti untuk aurat bagi anak laki adalah bagian badan. Aurat itu bagian badan yang tidak boleh terlihat oleh sembarang orang. Ya, tidak boleh terlihat oleh sembarang orang. Aurat laki-laki ini berbeda dengan aurat perempuan. Laki itu antara pusar sampai lutut, itu yang menjadi auratnya anak laki. Adapun perempuan wajib menutup seluruh badan. Itu ada gambarnya ya, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangannya. Itu ya. Nah, itu sudah saya kasih gambarannya itu menutup aurat. Ya, itu saja anak-anak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.